Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Baiklah, yang pertama saya akan menganalisis tentang unsur intrinsik yang terdapat di dalam puisi Aku karya Chairil Anwar. Unsur yang pertama adalah tema. Tema pada puisi Aku karya Chairil Anwar ini adalah tentang kegigihan dan semangat seseorang untuk memperjuangkan haknya tanpa merugikan hak dari orang lain, dan juga perjuangan untuk membebaskan diri dari penjajahan. Walaupun banyak rintangan yang ia hadapi. Dari judulnya sudah terlihat puisi ini menceritakan kisah seseorang yang mencapai tujuan hidupnya. Selanjutnya adalah pemilihan kata atau diksi. Di dalam sebuah bait, yaitu ku mau tak seorang pun kamu merayu, diganti menjadi kata ku tahu. Dari bait tersebut kita dapat memahami bahwa untuk ketepatan pemilihan kata, seringkali penyair menggantikan kata-kata tersebut yang dipergunakan berkali-kali dan dirasanya belum tepat diubah kata-katanya, dan itu merupakan pemilihan kata atau diksi. Selanjutnya adalah rasa. Pada puisi Aku karya Chairil Anwar ini merupakan ekspresi jiwa penyair yang menginginkan kebebasan dari semua ikatan. Jadi, di sana penyair tidak mau meniru atau menyatakan kenyataan yang lain, tetapi mengungkapkan sikap jiwanya yang ingin berkreasi. Sikap jiwanya yang terdapat di dalam saja, yaitu jika sampai waktunya, ia tidak mau terikat oleh siapa saja apapun yang terjadi. Ia ingin bebas sebebas-bebasnya sebagai aku. Bahkan jika ia terluka, akan dibawanya lari sehingga perih lukanya itu hilang. Ia memandang bahwa dengan luka itu, ia akan lebih dinamis, vital, lebih bergairah hidupnya. Nah, dari sikap Chairil Anwar yang lahirlah dari ekspresi jiwa penyair tersebut. Selanjutnya adalah nada dan suasana. Yang pertama adalah nada. Dalam puisi ini menggambarkan nada yang berwibawa, tegas, dan jelas dalam penyampaian puisi ini karena banyak bait yang mengandung arti perjuangan dengan menggunakan nada yang syahdu dari beberapa baitnya. Selanjutnya adalah suasana. Suasana yang terdapat di dalam puisi ini adalah suasana yang penuh perjuangan, optimis, dan suasana yang terdapat di dalam puisi ini adalah suasana yang penuh perjuangan, optimis, dan kekuatan emosi yang cukup tinggi, dan ada beberapa bait yang mengandung kata-kata yang cukup sedih karena dalam puisi ini ada beberapa orang yang tak menganggap perjuangan dari si tokoh aku. Selanjutnya adalah majas. Salah satu majas yang dipergunakan terdapat di dalam bait Aku tetap meradang menerjang, itu merupakan majas hiperbola. Selanjutnya adalah pencitraan. Di dalam bait biar peluru menembus kulitku merupakan pencitraan rasa, hingga hilang pedih perih merupakan pencitraan rasa juga, dan terakhir ku mau tak seorang kan merayu merupakan pencitraan pendengaran. Yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah hal yang mendorong penyair untuk menciptakan puisi dan berhubungan dengan makna karya sastra. Makna bersifat kias, subjektif, dan juga umum. Nah, dari puisi ini kita dapat menyimpulkan amanatnya. Yang pertama adalah manusia harus mempunyai semangat untuk maju dalam berkarya agar pikiran dan semangatnya dapat hidup selama-lamanya. Yang kedua, manusia harus berani mengakui keburukan dirinya, tidak hanya menunjukkan kelebihan dari dirinya saja. Dan terakhir, manusia harus tegar, kokoh, dan pantang mundur dalam. Selanjutnya saya akan menganalisis unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam puisi Aku karya Chairil Anwar. Chairil Anwar merupakan seorang penyair yang berasal dari kota Medan yang lahir pada tanggal 22 Juli 1922. Chairil Anwar merupakan seseorang yang sangat mencintai tanah airnya. Hubungan karya sastra dengan kondisi sosial masyarakat pada saat karya sastra Lahir Saja Aku ini banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat pada zamannya.
Banyak sekali akibat yang lahir dari sajak ini, yaitu tentang ditangkapnya Chairil Anwar karena sajaknya terkesan membangkang terhadap pemerintahan Jepang. Sajak Aku ini ditulis pada tahun 1943 pada saat pendudukan Jepang. Kondisi masyarakat pada waktu itu adalah sangat miskin dan sangat menderita karena dikuasai oleh bangsa Jepang. Chairil Anwar mulai banyak dikenal oleh masyarakat dari puisi yang paling terkenal berjudul Semangat yang kemudian berubah menjadi Aku. Puisi yang ia tulis pada bulan Maret ini banyak menyita perhatian masyarakat. Dalam dunia sastra. Dengan bahasa yang lugas, Chairil Anwar berani memunculkan satu karya yang belum pernah ada sebelumnya. Saat itu, puisi tersebut mendapat banyak kecaman dari publik karena dianggap tidak sesuai sebagaimana puisi-puisi lain pada zaman itu. Puisi yang sebelumnya berjudul Semangat ini terdapat dua versi yang berbeda. Terdapat sedikit perubahan lirik pada puisi tersebut. Puisi itu dikumpulkan oleh Chairil Anwar sendiri dan dibuat pada bulan dan tahun yang sama. Mungkin saat itu ia membutuhkan uang dan dimuat dalam dua versi. Dan itu menurut pendapat Aidit 1999. Dari pemaparan biografi di atas, di samping itu juga Chairil Anwar ingin menunjukkan bahwa ketidakpeduliannya kepada pembaca. Dalam puisi ini juga terdapat pesan lain dari Chairil Anwar, yaitu bahwa manusia itu adalah makhluk yang tak pernah lepas dari kata salah. Janganlah memerang seseorang dari baik buruknya, karena kedua hal itu pasti dapat ditemui oleh setiap individu. Chairil Anwar menyampaikan agar pembaca tidak pernah ragu dalam berkarya. Berkaryalah dan biarkan orang lain menilainya seperti apapun bentuk penilaian tersebut. Baiklah teman-teman, sekian paparan saya tentang analisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam puisi Aku karya Chairil Anwar. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.